Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Bertemu lagi dengan Bapak ya. Eh, Sebelum kita mengawali pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pelajaran atau materi yang kita pelajari bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Pagi ini kita akan belajar tentang tema 5, subtema 1, yaitu ekosistem dan komponen ekosistem. Nah, anak-anak, di sini ada pokok pikiran sebuah paragraf ya. Dalam paragraf yang baik itu terdapat satu pokok pikiran atau satu ide pokok ya. Dalam paragraf yang baik ya. Cara mencarinya, kalian cari dulu kalimat utamanya dalam paragraf itu. Cara mencari kalimat utama yaitu dicari kalimat yang masih umum dulu ya. Contohnya Budi pergi ke pasar, itu masih umum. Budi pergi ke pasar mau ngapain, dengan siapa, pakai baju apa, mau beli apa, kita belum tahu. Jadi Budi pergi ke pasar itu kalimat yang masih umum, itu adalah kalimat utama nih. Budi pergi ke pasar membeli sepatu. Nah, yang Budi pergi ke pasar membeli sepatu itu adalah kalimat penjelas. Yang kalimat utamanya adalah Budi pergi ke pasar tadi. Ya, begitu anak-anak. Di sini bisa kalian baca. Nanti Bapak kirimkan materinya ini ya. Bapak kirimkan. Nah. Adapun langkah-langkah menentukan ide pokok yaitu yang pertama ada membaca teks secara utuh dengan seksama, memahami topik teks, memahami hubungan antar kalimat, menentukan kalimat utama, mencatat hal-hal penting setiap paragraf. Membaca teks secara utuh dengan seksama, jadi kalian baca dari awal sampai akhir teks itu dengan seksama, di dalam hati, dengan teliti ya, dicari informasi yang penting. Yang B, memahami topik teks. Topik teks itu adalah tema dari teks itu, apa temanya, hiburan atau pendidikan atau pengalaman atau yang lainnya, macam-macam gitu. Yang ketiga ada memahami hubungan antar kalimat. Memahami hubungan antar kalimat. Jadi satu paragraf itu antara kalimat yang satu dan yang lainnya itu saling keterkaitannya, ada keterkaitannya ya, saling berhubungan. Kalimat satu menjelaskan kalimat satunya lagi, gitu ya. Ada hubungannya. Yang D, menentukan kalimat utama. Kalimat utama seperti yang Bapak jelaskan tadi dapat dicari dengan cara membaca paragraf itu dari awal sampai akhir dulu. Biasanya kalimat utama itu terletak di awal atau di akhir paragraf. Bisa juga di keduanya ya. Cara mencarinya, pilih kalimat yang masih umum, itu jelas kalimat utama. Contohnya tadi Budi pergi ke pasar. Kita belum tahu ya Budi ke pasar mau ngapain. Jadi itu kalimat utamanya. Yang E, mencatat hal-hal penting setiap paragraf. Jadi kalian selain membaca itu juga harus mencatat hal-hal penting dalam setiap paragraf itu. Yang penting apa, informasi apa yang penting itu kalian catat. Mencatatnya dengan cara apa? Digaris bawahi dulu ya, atau ditandai dulu bacaannya itu. Nanti kalau sudah selesai tinggal dicatat gitu. Menguraikan informasi sebuah paragraf melalui kalimat tanya. Nah, anak-anak, kalimat tanya itu ada kalimat tanya apa, siapa, mengapa, kapan, dan bagaimana. Kalau di sini kalimat tanya apa ini, menanyakan sebuah peristiwa yang sedang terjadi. Ya. Contohnya apa yang terjadi. Yang kedua ada siapa. Kata tanya siapa ini menanyakan seseorang ya, seseorang. Contohnya siapa orang itu, siapa namamu. Nah, seperti itu. Terus mengapa ini menanyakan sebab atau alasan. Mengapa kamu tidak masuk? Mengapa kamu terlambat ke sekolah? Ya. Bisa juga mengapa kamu tidak mengerjakan PR. Ya. Sedangkan kapan ini menanyakan waktu anak-anak. Kapan kamu datang? Kapan kamu berangkat? Nah, kapan Paman tiba dari kota? Ya, seperti itu, ya, kira-kira. Contoh kalimatnya seperti itu. Dan bagaimana? Bagaimana ini menanyakan keadaan. Selain keadaan juga bisa untuk menanyakan cara anak-anak. Bagaimana
bagaimana keadaanmu, bagaimana kabarmu, itu menanyakan keadaan ya. Terus bisa juga menanyakan cara. Contohnya, bagaimana cara membuat kue bolu? Bagaimana langkah-langkah mencari ide pokok? Nah, seperti itu contohnya. Paham ya? Lanjut. Sekarang kita ke pengertian ekosistem anak-anak. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jenis ekosistem, ada ekosistem alami. Ekosistem alami itu sudah disediakan ya di alam, diciptakan oleh Tuhan. Contohnya laut, sungai, hutan itu sudah ada yang menciptakan Tuhan ya. Gunung itu seperti itu ya. Ekosistem buatan, kalau ekosistem buatan itu dibuat oleh manusia, dibuat manusia itu sendiri. Contohnya akuarium yang buat manusia juga, ya, sawah, kolam juga manusia yang buat. Kalau yang dibuat manusia itu namanya ekosistem buatan. Kalau yang sudah diciptakan Tuhan adalah ekosistem alami yang patut kita syukuri, ya. Jangan dirusak tapi dilestarikan. Ini contohnya sawah, ini ekosistem buatan ini. Sedangkan ini laut, ada ikan, ada air, itu ekosistem lautnya. Dan makhluk laut lainnya nih. Banyak ada terumbu karang juga. Komponen penyusun ekosistem. Komponen penyusun ekosistem itu ada dua, yaitu komponen hidup dan komponen tak hidup. Yang hidup namanya komponen biotik. Makhluk hidup isinya ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan yang tak hidup disebut komponen abiotik. Ya, diantaranya ada air, tanah, udara, kenampakan alam, cahaya matahari, dan mineral, garam, misalnya seperti itu. Jenis komponen biotik berdasarkan caranya memperoleh makanan. Biotik berarti yang hidup ya anak-anak. Produsen ya, namakan produsen, dapat menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis, yaitu tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau itu bisa membuat makanannya sendiri loh anak-anak. Air di dalam tanah itu diserap melalui akar, ya, akar melewati batang ke ranting ke daun. Di daun itu dimasak dengan bantuan sinar matahari. Ya, itu disebut proses fotosintesis. Ya. Sedangkan konsumen satu ini memakan ini, biasanya memakan produsen ini. Ya. Tidak dapat menghasilkan makanan sendiri sehingga harus memakan makhluk hidup lain. Contohnya tikus makan padi ya. Dekompresor atau pengurai atau bakteri pengurai. Ya. Jasad renik yang menguraikan bangkai makhluk hidup atau hasil pembuangan sisa pencernaan. Dalam rantai makanan yang nanti akan Bapak jelaskan nanti, itu misalnya ini padi ya, padi dimakan tikus dimakan elang, tikus dimakan ular dimakan elang, dan elang itu yang makan siapa? Ya elang kalau sudah mati yang makan ya ini, dekompresor atau pengurai ini ya. Paham ya anak-anak ya? Jenis komponen biotik berdasarkan tingkatan trofik. Ya, komponen autotrof berperan sebagai produsen karena dapat menghasilkan makanan sendiri. Di sini ada contohnya tumbuhan berbiji, fitoplankton, ganggang, lumut, dan tumbuhan paku. Sedangkan komponen heterotrof berperan sebagai konsumen karena tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Contohnya konsumen 1 hewan herbivor, hewan omnivor. Konsumen 2 hewan karnivor, pemakan herbivor ya. Hewan omnivora ya. Konsumen 3 itu hewan karnivora, pemakan karnivora, dan hewan omnivora. Jadi ini makan ini ya, sedangkan ini makan ini dan ini. Setelah konsumen 3 ini yang makan siapa ya? Itu tadi dekompresor atau detrivor atau pengurai. Itu nggih. Simbiosis. Sekarang simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup. Jenis-jenis simbiosis ada mutualisme, komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara dua makhluk hidup itu disebut mutualisme. Contohnya burung jalak dan kerbau. Maaf.
kurang konsentrasi. Burung jalak dan kerbau ya. Burung jalak itu memakan kutu yang ada di kerbau. Keuntungannya apa? Burung jalaknya kenyang, kerbaunya apa? Kerbaunya kutunya hilang. Ya. Jadi tidak gatal lagi kerbaunya. Terus ada simbiosis komensalisme, yaitu hubungan timbal balik di mana satu makhluk hidup diuntungkan dan makhluk hidup lainnya tidak diuntungkan, tetapi bagusnya juga tidak dirugikan ya. Contohnya anggrek dan pohon inangnya. Misalnya ada anggrek yang tumbuh di itu pohon mangga itu tetap tumbuh subur, tidak masalah walaupun ditinggali anggrek. Jadi anggreknya untung bisa numpang hidup di batangnya anggrek ya. Sedang di batangnya anggreknya bisa hidup di batangnya mangga, tapi mangganya masih bisa tumbuh subur, tidak masalah. Jadi yang satu diuntungkan, yang satu tidak diuntungkan dan tidak dirugikan, itu komensalisme. Sedangkan simbiosis parasitisme, yaitu hubungan timbal balik di mana satu makhluk hidup diuntungkan dan makhluk hidup lainnya dirugikan. Contohnya tali putri dan pohon inangnya. Nah, tali putri itu yang kayak mie itu, yang kayak tali itu melilit pohon, juga daunnya, juga rantingnya, misalnya tumbuhan pagar yang ada di pagar itu ya, dililit lama-lama mati karena tali putri ini mencuri makanannya si pohon yang ditumpangi itu, pohon inangnya itu. Jadi parasitisme itu timbal balik mana yang satu makhluk diuntungkan, makhluk lainnya dirugikan. Itu HAM. Berdasarkan jenis makanannya, hewan digolongkan menjadi 3 jenis tadi ya anak-anak. Jelas lagi ada herbivore, ada karnivor, ada omnivor. Kalau herbivore itu pemakan tumbuhan, contohnya kelinci, kerbau, kijang, dan sapi. Karena karnivor itu pemakan hewan daging, hewan pemakan daging hewan lain. Contohnya kucing, anjing, harimau, ular, buaya, gitu ya. Sedangkan omnivor yaitu hewan yang pemakan segala, baik dari tumbuhan juga mau, daging hewan lain juga mau. Contohnya kera, tikus, babi, musang, dan lain-lain. Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring atau rantai makanan adalah hubungan alami dari peristiwa memakan dan dimakan dalam komunitas ekologis makhluk hidup. Nah, dalam rantai makanan ada yang bertindak sebagai produsen, sebagai penghasil makanan, contohnya tumbuhan hijau. Kemudian konsumen satu, contohnya tikus, sampai pada pengurai, contohnya detritivor atau bakteri pengurai. Ya. Semua itu memiliki ketergantungan satu sama lain. Apabila produsennya mati, misalnya tumbuhannya mati, semuanya terpengaruh. Tikusnya nggak bisa makan. Kalau tikus nggak bisa makan, lama-lama apa anak-anak? Ularnya juga mau makan apa? Kalau tikus nggak bisa makan, tikusnya mati. Kalau tikusnya mati, ular nggak bisa makan tikus. Lama-lama ular sulit mencari makan, lama-lama ular juga mati. Kalau lama-lama ular mati, elang mau makan apa? Mau cari ular juga nggak ada, udah mati ya. Jadi keseimbangan perlu ini. Jadi rantai makanan ini kalau satu ada yang terbatas atau punah, maka berdampak pada kelangsungan komunitas lain ya. Nah, ini contoh yang Bapak bilang tadi ya, rantai makanan yang sederhana ini. Ini ada di, misalnya ini ada tumbuhan ya, tumbuhan padi misalnya, itu dimakan tikus, tikusnya dimakan ular, ular dimakan elang, elangnya kalau sudah mati ini, rantai mati ini, bakteri atau detritivor, terus tumbuh jamur seperti ini ya, tangganya mengurangi. Begitu anak-anak, semoga materi kali ini memahamkan dan membuat anak-anak menjadi lebih tahu. Kalian bisa simak materi ini di link yang sudah Bapak kirim lewat grup WA. Tugasnya di LKPD, juga Google Form. Di Google Form juga dikerjakan dengan sungguh-sungguh, jangan tergesa-gesa, yang teliti. Jangan buru-buru main ya. Kerjakan yang bagus, yang teliti. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok hari ini.